Halo, selamat siang anak-anak semua. Senang sekali berjumpa kembali dengan kalian di acara PA Anak Geri Bandung. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan hari ini yang diambil dari kitab Injil Matius dengan tema Yesus dimuliakan. Mari kita sama belajar mengerti ya apa firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus di atas gunung kemudian dimuliakan. Kenapa? Bagaimana cara Allah memuliakan Yesus? Mari kita sama-sama belajar. Sebelumnya kita akan melatih lagu yang akan kita nyanyikan. Hari ini adalah berjudulnya Puji-Puji. Lagu ini ditulis oleh salah satu pengarang himne terbanyak, yaitu Fanny Crosby. Mari kita sama-sama melatih bait kesatunya saja. Puji-puji, Yesuslah juru selamatku. Segenap bumi masyurkan namanya. Puji-puji, Yesus yang sudah bertahta. Berilah hormat, muliakan namanya. Yesus selalu menggembalakan kita, siang malam kasih-Nya pun serta. Puji-puji dan masyurkanlah kasih-Mu. Puji Yesus selama-lamanya. Anak-anak, mari kita sama-sama sekarang berdiam diri sejenak, mempersiapkan hati supaya kita waktu memuji Tuhan, waktu mendengarkan firman Tuhan, boleh siap-siap mendengarkan dengan baik. Mari kita bersaat teduh. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Semua tidak ada yang jalan-jalan, tidak ada lagi yang bermain-main. Semua lipat tangan, tundukkan kepalanya, dan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk anugerah yang Tuhan beri hari demi hari. Biarlah kami boleh belajar menghitung satu persatu kebaikan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan hati kami melimpah dengan syukur karena melihat ada Tuhan yang berjalan menyertai kami hari demi hari. Tuhan sebentar mau kembali belajar firman Tuhan, terutama dari kitab Injil Matius. Biarlah waktu menemukan bagian-bagian yang sulit di dalam Alkitab, itu tidak membuat kami menyerah dan berhenti mau belajar firman. Tapi berikan kepada kami kesempatan untuk boleh terus lapar haus akan kebenaran firman Tuhan. Waktu ada kesulitan mengerti, Tuhan anugerahkan untuk kami boleh tidak berhenti belajar, terus menggali sampai suatu saat firman Tuhan itu berbicara dengan jelas, semakin jelas bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, mari kita sama-sama memuji nama Tuhan dengan lagu Puji-Puji. Kita nyanyikan kedua baitnya. Puji-puji, Yesuslah juru selamatku. Segenap bumi masyurkan namanya. Puji-puji, Yesus yang sudah bertahta. Berilah hormat, muliakan namanya. Yesus selalu menggembalakan kita, siang malam kasih-Nya pun serta. Puji-puji dan masyurkanlah kasih-Mu. Puji Yesus selama-lamanya. Puji-puji, Yesuslah juru selamatku. Disalibkan bagi yang berdosa. Puji-puji,
sejati, rahmat kasih Tuhan tak terduga. Puji, puji dan masyurkanlah kasih-Mu. Puji Yesus selama-lamanya. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Selamat siang anak-anak. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan sudah memimpin kami sampai saat ini. Dan sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, biarlah Engkau boleh menyatakan kepada kami firman-Mu sehingga kami boleh memahami, kami boleh mengerti, kami boleh menjadi anak-anak yang mengenal Tuhan kami, dan kami boleh menjadi anak-anak yang lebih lagi mencintai Tuhan kami yang menyatakan diri. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Matius 17 ayat 1 sampai 13. Nah, Ibu bacakan ya Matius 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. LAI memberikan judul Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid bahwa Yesus sedang berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah makin mendekati peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Nanti kalau kalian baca terus ya, di dalam Injil Matius, itu sebentar lagi kita akan masuk ke dalam peristiwa penyaliban. Misalnya di dalam pasal 21 itu Yesus dielulukan di Yerusalem. Jadi Yesus sudah datang ke Yerusalem. Lalu nanti di pasal-pasal berikutnya, misalnya di pasal 24 itu cerita tentang Yesus bilang, "Runtuhkanlah bait Allah. Nanti aku akan mendirikan 3 hari kemudian." Jadi udah semakin dekat kepada peristiwa kematian. Nanti di dalam pasal 27 itu Yesus sudah diserahkan di hadapan Pilatus dan Yudas sudah mati di sana. Lalu nanti di pasal 27 ayat-ayat belakang sudah dikatakan Yesus itu mati, Yesus dikuburkan dan nanti Yesus bangkit. Nah, anak-anak sekalian, ini menunjukkan apa kepada kita? Menunjukkan bahwa kita ini sekarang sudah mau mengarah kepada kisah penyaliban Kristus. Jadi kalau di depan-depan itu kan masih banyak cerita tentang pengajaran Tuhan Yesus. Tetapi dalam bagian-bagian ini sudah mulai mengarah. Jadi Yesus tuh kemungkinan sudah berapa tahun melayani dan dia akan segera masuk ke dalam penyaliban, masuk ke dalam penggenapan rencana Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, pada bagian sebelumnya kita juga melihat ya bahwa Matius juga mencatat Yesus terus mengingatkan kepada murid-murid untuk mereka itu mengenal Mesias itu bukan seperti yang orang Yahudi harapkan. Jadi kalau kalian masih ingat waktu cerita pengakuan Petrus, jadi waktu Petrus bilang, "Engkaulah Mesias, anak Allah itu." Tapi Yesus tuh memberikan nasihat kepada Petrus. "Petrus, Mesias yang dimaksudkan bukan yang seperti kamu pikir loh ya," gitu ya. Nanti di dalam minggu yang lalu kita sudah lihat bahwa Yesus memperingatkan, Mesias yang asli, Mesias yang sejati itu akan mati. Mesias yang sejati dia akan disalibkan.
Nah, ini berbeda dengan pandangan orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi, orang Israel saat itu berpikir Mesias itu adalah seorang yang besar. Nanti dia akan datang membawa pedang. Nanti dia akan datang membebaskan kami. Dari apa? Dari musuh-musuh kami. Siapa? Zaman itu musuh mereka adalah Romawi. Jadi orang-orang Romawi itu menjajah Israel. Sehingga Israel tuh harus tunduk sama Romawi. Makanya ada cerita kan. Orang Israel itu sebel sekali sama pemungut cukai. Kenapa? Karena pemungut cukai itu memungut pajak untuk orang Romawi. Jadi orang Israel itu memang harus bayar pajak kepada orang Romawi. Mereka sedang dijajah. Maka mereka berpikir, kapan ya Mesias datang? Kalau Mesias datang kan sesuai janji Tuhan katanya. Mesias itu akan melepaskan kami dari perbudakan ini. Mesias akan melepaskan kami dari penjajahan ini. Kami akan dilepaskan dari Romawi. Nah, tapi sekali lagi waktu sudah mendekati kepada kegenapan Mesias ini, Yesus terus berkata, aku tidak datang untuk melepaskan kamu dari Romawi, aku tidak datang membawa pedang dan seterusnya. Yesus bahkan bilang, aku datang untuk mati di atas kayu salib. Anak manusia itu datang untuk disalibkan. Anak manusia itu datang untuk menggenapkan rencana Allah, yaitu dengan cara mati. Nah, anak-anak sekalian, demikian juga dengan pembahasan kita hari ini. Waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, ini juga berkisah sebenarnya atau mulai mencatat peristiwa tentang kematian Kristus. Jadi persiapan kepada kematian Kristus. Nah, anak-anak sekalian, kalau kalian cari di dalam Alkitab, peristiwa ini dicatat oleh 3 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas. Injil Yohanes tidak mencatat ini, jadi hanya dicatat oleh 3 Injil ya. Injil pertama yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Nah, anak-anak sekalian, di dalam Injil Matius ini dikatakan bahwa peristiwa ini terjadi setelah pengakuan Petrus, tapi nggak lama. Jadi kalau kalian ingat, setelah Petrus menyatakan engkau adalah Mesias, lalu kan Yesus berbicara dengan murid-murid, dan pada bagian yang kita baca ini dikatakan 6 hari kemudian. Jadi setelah peristiwa itu ya, belum lama setelah itu, Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke atas gunung. Jadi Yesus nggak ajak semua murid, Yesus hanya ajak 3 orang naik ke atas gunung. Nah, gunungnya gunung apa? Alkitab tidak catat. Tetapi yang pasti itu adalah tempat yang sepi. Maka dicatat ya, hanya ada mereka sendiri. Di situ mereka sendiri saja katanya. Jadi Yesus pergi ke gunung yang tinggi, ke tempat yang sepi untuk menyatakan kemuliaannya ini saat itu. Nah, anak sekalian, waktu Yesus naik bersama Petrus dan murid-murid, Petrus, Yakobus, dan Yohanes tadi, tiba-tiba katanya wajah Yesus berubah rupa katanya. Nah, berubahnya seperti apa? Di dalam Injil Matius dicatat, berubahnya itu wajahnya tiba-tiba bercahaya seperti matahari katanya. Lalu pakaiannya itu menjadi putih bersinar seperti terang. Jadi ya kalian bisa bayangkan ya, itu Yesus berubah lalu dia menjadi terang semuanya. Wajahnya seperti matahari gitu ya, lalu pakaiannya menjadi terang benderang. Itu suatu kemuliaan yang luar biasa saat itu. Dan tiba-tiba muncul 2 orang lain. Nah, menarik ya. Tadi Yesus naik hanya berempat. Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tetapi waktu mereka ada di atas sana, wajah Yesus berubah dan tiba-tiba ada 2 orang lagi. Siapa mereka? Ternyata dicatat mereka adalah Musa dan Elia. Nah, anak-anak sekalian, kok Musa dan Elia ya? Kenapa yang muncul mereka? Kenapa yang muncul misalnya bukan Abraham, atau yang muncul misalnya bukan Ishak, atau Yakub gitu, atau misalnya yang lain deh, nabi-nabi yang lain. Kenapa yang muncul Musa dan Elia? Anak-anak sekalian, sekali lagi ini berkaitan dengan kematian Kristus. Kematian Yesus itu sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Dan 2 tokoh ini adalah 2 tokoh yang menggambarkan perjanjian lama. Kalau orang Israel melihat Musa, mereka akan pikir apa? Oh, Musa adalah seorang yang memimpin kami keluar dari keluar dari Mesir. Dan Musa adalah orang yang memberikan hukum Taurat kepada kami. Ingat gak? Jadi waktu zaman itu orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan memberikan hukum Taurat lewat Musa. Tuhan kasih 2 loh batu yang nanti sempat Musa hancurkan lalu ditulis kembali. Nah, itulah hukum yang diberikan kepada orang Israel lewat Musa. Jadi orang Israel selalu ingat kalau Musa itu adalah pemberi hukum. Musa itu adalah orang yang memberikan hukum Tuhan kepada kami. Bahkan bukan cuma 10 hukum ya, kan ada hukum-hukum yang lain. Misalnya cara beribadah di bait suci, itu Musa yang tulis semua. Cara mempersembahkan korban, Musa yang tuliskan. Ada korban sembelihan, ada korban persembahan, ada korban sajian, ada korban-korban yang lain itu semua dicatat oleh Musa.
Jadi waktu orang Israel melihat Musa, mereka akan mengira, wah ini adalah sosok yang paling penting di dalam perjanjian lama. Salah satu orang yang menggambarkan perjanjian lama, yaitu hukum yang Tuhan diberikan lewat Musa. Jadi yang satu, kenapa Musa? Karena Musa itu perwakilan yang penting di dalam perjanjian lama. Dia yang memberikan hukum Taurat, hukum yang sangat penting bagi orang-orang Yahudi. Lalu yang kedua, kok Elia? Karena anak-anak sekalian, Elia adalah seorang nabi yang besar sekali. Orang Israel itu tidak mungkin tidak kenal Elia. Karena Elia, pertama, Elia itu adalah seorang yang sangat berani menghadap Raja Ahab. Lalu Elia berkata, tidak akan turun hujan selama 3 tahun lebih. Kamu akan mendapatkan kekeringan. Wah, lalu Ahab marah, Ahab mau bunuh Elia. Tapi akhirnya gak jadi karena Ahab juga takut. Nah, setelah waktu sudah 3 tahun lebih, Elia itu mengadakan mujizat yang sangat besar di atas Gunung Karmel. Ada ingat? Waktu itu ya Elia bilang sama nabi-nabi Baal, dirikan mezbah, berdoalah kepada dewa kamu, berdoalah kepada Baal. Siapa tahu Baal turunin api. Jadi kalau Tuhan yang menurunkan api, dialah Tuhan yang layak disembah. Baik Baal ataupun Allah yang Maha Kuasa. Jadi kata Elia, kamu dirikan mezbah, aku juga dirikan. Dan mari kita berdoa kepada Tuhan kita masing-masing. Siapa yang turunkan api, dia adalah Tuhan yang sejati. Lalu peristiwa itu ya, nabi-nabi Baal mereka berdoa dari pagi sampai petang. Wah, mereka tore-tore badan, bahkan mereka kerasukan, tetapi tidak ada api yang turun. Nah, ketika Elia berdoa, Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan mengirimkan api dan melahap habis seluruh korban yang dipersembahkan Elia. Jadi, Elia ini adalah satu nabi yang sangat besar sekali di dalam perjanjian lama. Itu yang pertama, karena dia pernah melakukan peristiwa yang besar. Yang kedua, karena Elia itu juga dicatat di dalam kitab Maleaki bahwa dia akan datang menyambut Mesias. Jadi di dalam kitab Maleaki dicatat sebelum Mesias datang, Elia akan datang dulu. Ngapain? Elia akan membuka jalan, Elia akan mempersiapkan jalan. Ini gambarannya seperti seorang raja. Kalau seorang raja mau masuk ke dalam istana atau seorang raja mau datang ke dalam sebuah kota, kan gak mungkin ya raja itu datang tiba-tiba datang sendiri ke kota, terus dia buka gerbang sendiri, terus dia kumpulkan sendiri rakyat. Gak mungkin. Biasanya kalau seorang raja mau datang, dia sudah kirim utusan. Jadi ada satu orang utusan, dia mempersiapkan dulu. Dia panggil seluruh rakyat di kota itu dan bilang, raja akan segera datang. Raja akan segera datang, siap-siap. Gerbang dibuka, lalu kamu keluar dari rumah, siapkan semuanya. Itu namanya utusan. Jadi Elia itu dicatat di dalam kitab Maleaki, dia itu akan datang sebelum Mesias datang. Dia itu adalah gambaran, dia itu adalah utusan Tuhan yang mempersiapkan jalan. Jadi Musa dan Elia ini adalah 2 orang yang sangat penting bagi orang Israel. Kalau mereka melihat Musa dan Elia, mereka melihat ini sebagai perwakilan perjanjian lama. Jadi anak-anak sekalian, waktu kita membaca bagian ini, kita lihat ada Musa, ada Elia, itu suatu gambaran yang sangat luar biasa. Sebab kematian Kristus yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama ini sebentar lagi akan terjadi. Jadi Musa dan Elia sang perwakilan perjanjian lama itu sudah datang saat itu. Nah anak-anak sekalian, di dalam Injil Matius kita tidak dikasih tahu Yesus ngomong apa sih sama Musa sama Elia, sedang berbincang-bincang apa sih. Tetapi di dalam Injil Lukas itu dicatat bahwa mereka sedang membicarakan tentang kematian Tuhan Yesus. Jadi Musa, Elia dan Tuhan Yesus mereka sedang berdiskusi gitu ya tentang kematian Tuhan Yesus. Tentang penggenapan dari rencana Allah. Nah anak-anak sekalian, kedua nabi itu berbincang tentang kematian. Ini berarti apa? Ini berarti mereka sedang berbicara tentang penggenapan dari nubuatan-nubuatan. Dia sedang berbicara tentang penggenapan dari nubuatan yang ada di perjanjian lama. Di perjanjian lama banyak gak tercatat tentang Mesias? Banyak sekali. Bahkan ya di dalam Yesaya itu juga banyak sekali dikatakan bahwa oleh bilur-bilurnya kamu akan disembuhkan misalnya gitu ya. Dia dilahirkan oleh seorang anak perawan dan dia akan disebut sebagai Immanuel gitu. Lalu di dalam nubuatan-nubuatan yang lain juga banyak sekali tentang Mesias. Dan dicatat bahwa memang benar Mesias itu akan mati. Jadi kalian bayangkan ya waktu Yesus berbicara dengan Musa dan Elia dan Petrus waktu itu mendengarkan, ini sebenarnya adalah gambaran bahwa ini sebentar lagi Yesus akan segera menggenapi rencana Tuhan. Yesus akan segera menuju ke atas salib. Jadi ini sudah hampir menuju klimaks gitu ya, hampir menuju kepada puncaknya cerita ini, puncaknya kisah semua ini, yaitu apa?
Mesias mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, anak-anak sekalian, waktu mereka berbicara gitu ya, ini juga memberikan pemahaman lebih lagi kepada kita bahwa Mesias yang dijanjikan Tuhan itu bukan Mesias yang seperti orang Yahudi pikir. Orang Yahudi pikir Elia akan datang, betul, seperti kata kitab Maleaki. Tapi mereka kira Elia itu akan datang dengan gagah perkasa, dengan kereta kuda. Misalnya ya, waktu Elia mati, Elia kan gak dicatat mati ya, Elia itu dijemput oleh kereta kuda yang berapi, langsung naik ke sorga. Jadi mereka berpikir, oh kalau Elia datang lagi, nanti pasti Elia datang dengan sangat megah. Dia mungkin datang lagi dengan kuda berapi gitu ya. Dia mungkin akan datang untuk mempersiapkan, dia akan memulihkan segalanya, mempersiapkan kita untuk menyambut Mesias. Tetapi ternyata Mesias yang mereka harapkan bukan seperti itu. Mesias yang sejati justru adalah Mesias yang akan segera mati. Dan inilah sebenarnya kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Nah, anak-anak sekalian, menarik ya. Waktu kita baca bagian ini, kita lihat kemuliaan Yesus itu seperti terang katanya. Wajahnya itu terang benerang, pakaiannya menjadi putih terang. Itu suasana yang sangat indah gitu ya. Tetapi yang mereka bincangkan ternyata bukan tahta. Yang mereka bincangkan bukan, oh nanti Yesus setelah engkau naik tahta, engkau akan duduk di atas kursi emas. Engkau akan punya istana yang sangat besar di atas gunung misalnya gitu. Tidak. Mereka berbicara tentang kematian Tuhan Yesus. Inilah kemuliaan yang Tuhan ingin nyatakan sebenarnya kepada kita. Kemuliaan yang berbeda dengan kemuliaan dunia ini. Nah, kita lanjutkan sedikit ya anak-anak. Setelah itu Petrus mulai berkata. Jadi ya Petrus terpukau sekali bersama dengan Yakobus dan Yohanes. Wah, ini suatu pemandangan yang sangat luar biasa. Lalu Petrus mulai berkata, Tuhan, bolehkah kami mendirikan 3 kemah untuk engkau, untuk Musa, dan untuk Elia? Nah, anak sekalian, kemah di sini bukan cuma sekedar, oh aku bikinin tenda ya supaya kamu nginep hari ini. Bukan. Tetapi kemah di sini itu punya gambaran kemah suci seperti di dalam Perjanjian Lama. Kemah suci itu rumahnya siapa sih sebenarnya? Kemah suci itu adalah kemahnya Tuhan. Jadi waktu orang Israel berjalan di padang gurun, mereka itu kan membangun kemah untuk diri mereka sendiri. Dan Musa juga mengatakan, bangunlah satu kemah yang disebut kemah suci, taruh di tengah-tengah umat. Itu adalah tanda di mana Tuhan berdiam. Jadi bukti bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan orang Israel di padang gurun apa? Ada kemah suci di sana. Itu tanda petik ya, tempat tinggalnya Tuhan. Kemah suci itu adalah tempat Tuhan berdiam. Nah, sekalian, harusnya kemah ini itu hanya untuk Tuhan. Kemah ini, kemah yang suci ini itu adalah menggambarkan tentang kehadiran Tuhan. Tetapi Petrus saat itu berkata, wah gimana kalau kita dirikan 3 kemah? Buat Tuhan memang pasti ada. Saya bikinin 1 buat Tuhan gitu ya, buat Yesus. Tetapi buat Musa dan Elia saya juga mau bikinin 1-1. Jadi Petrus itu terpukau gitu ya. Wah, melihat Musa dan Elia, wah hebat sekali nih orang-orang penting. Ingat sekali lagi orang Israel tuh kalau ngelihat 2 orang ini tuh, wah mereka itu senang sekali luar biasa. Maka mereka pikir, ayo kita dirikan kemah buat Musa, buat Elia. Mari kita hormati mereka. Jadi dalam bayangan itu ya mereka mungkin sekali mau menyembah Musa dan Elia. Tetapi setelah itu dicatat ada awan yang menerangi mereka. Menarik ya. Biasanya kalau misalnya ada awan, awan itu kan menutupi jadi gelap. Tetapi di sini dicatat awan itu menerangi. Jadi ini gambaran yang luar biasa, semuanya terang-terang gitu ya. Ada awan yang menerangi dan tiba-tiba dari balik awan itu ada suara. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Wah, lalu Petrus semua pada tersungkur ketakutan. Mereka gak berani menatap ke atas. Dan setelah keluar kalimat itu, Yesus dikatakan menyentuh mereka dan berkata, sudah jangan takut lagi, bangunlah katanya. Waktu Petrus mengangkat matanya, mengangkat kepalanya gitu ya. Ternyata Musa dan Elia sudah tidak ada lagi. Nah, anak sekalian, kalian ingat gak perkataan ini? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Pernah ada gak kalimat ini di dalam Injil Matius sebelum bagian ini? Ternyata ada. Di dalam Matius pasal-pasal awal, waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, keluar kalimat ini dari langit katanya. Dari langit keluar kalimat ini, yaitu dari Allah. Keluar kalimat, inilah anakku yang kukasihi. Lalu dicatatnya ada Roh Kudus yang datang seperti burung merpati. Dikatakan inilah anakku yang kukasihi. Maksudnya apa? Inilah Mesias yang aku janjikan itu kepadamu. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Hanya kepada dia aku berkenan. Dan sekali lagi di sini muncul gitu ya.
Inilah anakku yang kukasihi dan hanya kepada dialah aku berkenan. Makanya Tuhan memberikan sekali lagi penekanan ya. Petrus, bukan kepada Musa dan Elia loh ya, tapi lihatlah Yesus. Inilah Mesias yang besar itu. Orang Yahudi waktu lihat Yesus mereka lihat biasa aja. Kenapa? Karena ya Yesus orang biasa bagi mereka. Tetapi Musa, wah catatan sejarahnya besar sekali. Elia juga catatan sejarahnya penting sekali. Ini orang penting, ini nenek moyang kami kata mereka. Tetapi Tuhan sekali lagi menarik fokus mereka. Bukan kepada Musa dan Elia, tetapi kepada Yesuslah. Hanya Yesuslah yang seharusnya kita dengarkan, tanda petik ya. Hanya kepada Yesuslah Allah itu berkenan. Karena Yesus adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Petrus mulai terdistract gitu ya. Petrus mulai terganggu karena melihat Musa dan Elia. Tetapi Allah Bapa sekali lagi memberikan konfirmasi bahwa yang menggenapi nubuatan bukan Musa, bukan Elia. Mereka itu hanya menulis nubuatan. Mereka hanya bernubuat karena Tuhan menganugerahkan. Tetapi siapa yang menggenapi? Yang menggenapi adalah Yesus. Yesus lebih penting jauh daripada Musa dan Elia. Kemuliaannya itu berbeda sekali. Yesus lebih penting daripada Musa dan Elia. Dan kemuliaan yang dinyatakan, sekali lagi ya, bukan kemuliaan yang terang-terang saja, tetapi dengan cara disalibkan. Nah anak-anak sekalian, tak lama kemudian, waktu mereka menatap lagi ke atas, loh Musa dan Elia sudah gak ada. Hanya tinggal Yesus dan mereka mulai turun dari gunung. Nah waktu turun dari gunung, menarik sekali ya, Yesus bilang, jangan kasih tahu orang ya. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Wah kalau kita ya jadi Petrus kita susah tutup mulut. Kenapa? Karena itu peristiwa yang luar biasa. Coba bayangkan, siapa dari antara orang Yahudi yang bisa melihat Musa saat itu? Gak ada, karena Musa sudah mati lama. Musa itu orang besar. Wah kalau misalnya aku udah lihat Musa, aku pasti pengen cerita. Lihat nih, aku tadi naik gunung, aku lihat Musa loh. Wah ternyata Musa tuh kayak gitu ya. Misalnya ya ada jenggotnya, ada apa. Keren loh Musa itu keren gitu ya. Atau lihat tadi aku lihat Elia. Elia tuh ternyata kayak gini loh orangnya, keren loh keren. Tapi di sini Yesus bilang gak boleh cerita sama siapa-siapa. Wah kalian bayangkan ya, mereka harus tutup mulut gak boleh cerita. Kenapa? Karena Yesus katakan kamu tidak boleh ceritakan itu sampai nanti anak manusia dibangkitkan dari orang mati. Maksudnya apa sih? Anak-anak ini sekali lagi berbicara tentang kemuliaan yang Alkitab mau nyatakan. Yaitu apa? Kematian dan kebangkitan. Jadi kalau Petrus dari saat itu udah cerita-cerita, orang-orang itu gak ngerti lagi Mesias yang sejati seperti apa. Mereka akan kira, oh Mesias tuh seperti itu ya. Ada terang, wajahnya berubah, bajunya jadi tiba-tiba terang. Lalu ada Musa, ada Elia, wah hebat Mesias tuh kayak gini. Tidak, Yesus tidak mau itu terjadi. Sama seperti waktu pengakuan Petrus. Waktu Petrus bilang engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Yesus langsung melarang dia, jangan kasih tahu orang. Jangan kasih tahu siapa-siapa, itu biar kamu sendiri tahu. Kenapa? Karena orang belum mengerti Mesias yang sejati itu seperti apa. Orang belum paham seperti apa sih kemuliaan yang Tuhan mau tunjukkan. Karena manusia tuh selalu pikir kemuliaan tuh kayak apa. Oh kemuliaan itu berarti megah, mewah, banyak harta, terang, bersinar. Bukan seperti itu. Kemuliaan yang dinyatakan oleh Alkitab bukan seperti itu. Tetapi kemuliaan yang sejati adalah kemuliaan karena menjalankan rencana Allah. Waktu itu juga kita pernah bahas ya. Di dalam Matius awal-awal, Matius tengah-tengah juga dikatakan. Yesus pernah menyembuhkan orang-orang. Misalnya orang buta disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan setelah disembuhkan Yesus bilang apa? Jangan bilang siapa-siapa. Duh, aneh ya. Kalau misalnya saya disembuhkan dari penyakit itu saya mau cerita dong. Misalnya ya, ibu kena penyakit ya misalnya ibu buta gitu ya. Lalu tiba-tiba ibu bisa melihat. Pengen cerita gak? Pengen. Ibu udah bertahun-tahun buta tiba-tiba sekarang bisa lihat lampu, bisa lihat kamera, bisa lihat anak-anak misalnya. Ibu tuh pengen cerita sama semua orang. Tahu gak tadi ada satu orang tiba-tiba dia mengoleskan mata dengan ini misalnya ya. Atau tadi ada satu orang yang tiba-tiba bicara sama saya lalu saya bisa melihat. Pengen cerita, kita pengen kasih tahu. Tetapi Yesus bilang, tidak boleh kasih tahu. Sebab apa? Sebab waktunya belum tiba. Yesus belum mati di atas kayu salib, mereka gak boleh cerita. Kalau mereka cerita, mereka akan memberitahukan tentang Mesias yang salah. Karena mereka sendiri belum ngerti. Mereka kira Mesias itu melakukan banyak mujizat, menyembuhkan mata orang, lalu dia berubah jadi terang. Tidak, Mesias yang sejati adalah Mesias yang menjalankan rencana Allah. Ini yang penting. Waktu Yesus menyembuhkan orang buta, dia bukan sekedar menyembuhkan, oh ayo kita sembuhkan ya, kasihan ya kamu saya sembuhin. Bukan, tapi karena Yesus mau menyatakan akulah terang yang sejati.
Aku sebenarnya itu bisa membebaskan kamu dari kebutaan karena dosa. Bukan buta jasmani saja, tetapi kebutaan dari dosa, dari kegelapan dosa, aku akan melepaskan kamu. Itu yang penting. Tapi kalau orang belum pernah melihat kematian Yesus, mereka tidak akan mengerti. Jadi anak-anak sekali lagi ya, mengapa harus disembunyikan? Karena orang-orang belum siap memahami siapa Yesus. Mereka belum bisa mengerti siapa sih Mesias dan kenapa Mesias itu harus datang ke dalam dunia. Tujuannya apa? Mereka kira kemuliaan, membebaskan mereka dari Romawi, membebaskan mereka dari perbudakan, angkat pedang dan seterusnya. Tapi tidak ya. Mesias ternyata datang untuk membebaskan mereka dari dosa. Dari perbudakan dosa yang paling mengerikan. Dan satu-satunya cara membebaskan manusia dari perbudakan dosa adalah dengan cara mengganti manusia. Dengan cara mati di atas kayu salib. Itulah satu-satunya cara manusia bisa lepas dari dosa. Satu-satunya cara kita boleh selamat kalau Yesus mati di kayu salib. Maka Yesus terus berkata, jangan kasih tahu siapapun. Belum genap waktunya. Jangan kasih tahu siapapun. Nanti kalau Mesias sudah mati, Mesias sudah bangkit, barulah kamu beritakan Injil. Maka anak-anak sekalian, kalau kita lihat dia di dalam kisah para rasul, semua tidak ada yang ditutupi lagi. Nggak ada lagi perkataan, jangan katakan cerita ini kepada orang, jangan katakan cerita itu kepada orang, tidak ada. Semua diceritakan dengan sangat lugas. Yesus mati, Yesus bangkit. Yesus membebaskan kamu dari dosa. Injil diberitakan dengan sangat luas. Kenapa? Karena Yesus sudah mati dan sudah bangkit. Orang-orang sudah diperkenalkan dengan kemuliaan yang sejati seperti yang dinyatakan di dalam Alkitab. Nah lalu anak-anak sekalian, kemudian ya murid-murid bertanya kepada Yesus. Jadi setelah turun gunung, Yesus bilang jangan kasih tahu orang-orang ya. Murid-murid berkata, kalau begitu kenapa ahli-ahli Taurat bilang kepada Elia, bilang bahwa Elia harus datang dulu. Kok mereka bilang gitu? Ini kan nubuatan yang ada di Maleaki. Kata Yesus kan jangan cerita-cerita. Loh tapi kan katanya ahli-ahli Taurat Elia akan datang dulu. Mana Elianya kata mereka. Lalu Yesus berkata, aku kasih tahu sama kamu ya, Elia sudah datang sebelumnya. Loh mereka bingung, siapa Elia? Siapa yang datang? Mereka kira Yesus datang sendiri. Loh katanya Mesias datang. Harusnya kalau Mesias datang menurut catatan nubuatan Maleaki, Elia datang dulu dong sebelum Mesias. Ini mana Elianya? Yesus bilang Elia sudah datang. Tapi sekali lagi, Elia tidak datang dengan kemuliaan yang kamu pikir. Elia datang dengan kemuliaan yang sejati. Yaitu apa? Dia datang dengan sederhana. Dia datang ke padang gurun, makan hanya belalang, minumnya madu. Lalu dia memberitakan Injil. Dia terus berteriak, bertobatlah kamu, bertobatlah kamu. Kenapa kamu harus binasa? Bertobatlah kamu, kerajaan Allah sudah datang. Bertobatlah kamu. Dan Elia ini membaptiskan orang. Siapa dia? Dia adalah Yohanes Pembaptis. Jadi anak-anak sekalian, Yohanes berkata, waktu orang bilang, kamu ini Yesus ya? Kamu ini Mesias ya Yohanes? Tapi Yohanes bilang, tidak, aku bukan Mesias. Aku hanya pembuka jalan bagi Mesias. Aku bukan Mesias itu sendiri. Buka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku hanya pembuka jalan bagi Mesias. Dia adalah Elia yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Maka kata Yesus ya, Elia sudah datang. Tetapi karena kamu tidak mengenal dia, kamu memperlakukan dia seenak-enaknya kamu. Kamu memperlakukan dia menurut kehendak kamu sendiri. Yaitu apa? Yohanes dianiaya, Yohanes bahkan dipenggal dihukum mati dan dia tidak dihormati oleh orang. Yohanes itu dibunuh dan kata Yesus, demikian juga Mesias akan dibunuh. Yohanes dibunuh, utusannya Tuhan dibunuh itu. Maka Mesias yang datang kemudian juga akan dibunuh. Kenapa? Karena orang Israel gak ngerti. Seperti apa sih Elia yang akan datang? Mereka selalu kira Elia itu megah mewah, besar-besar akan datang dengan luar biasa. Mesias juga akan datang dengan luar biasa. Tetapi Alkitab katakan tidak. Elia itu datang dalam kesederhanaan. Elia itu datang untuk menggenapi rencana Tuhan. Mesias juga datang untuk menggenapi rencana Tuhan. Tapi karena kamu tidak mengerti, kamu membunuh dia, kata Yesus. Karena kamu tidak ngerti, kamu memperlakukan dia seenak-enaknya kamu. Dan demikian juga, kata Yesus, sebentar lagi Mesias juga akan diperlakukan seperti itu. Mesias juga akan dibunuh.
Nah, anak-anak sekalian, bagi kita sekarang ini, kita sudah tahu, oh kemuliaan yang Tuhan maksudkan ternyata bukan kemuliaan seperti itu. Tetapi kemuliaan yang di dalam salib. Kenapa? Karena kita sudah baca, kita sudah tahu, Alkitab sudah lengkap. Alkitab sudah menyatakan semuanya. Kita sudah dibukakan untuk memahami kemuliaan yang sejati. Seperti yang Martin Luther katakan ya, seorang reformator. Martin Luther pernah mengajarkan, Alkitab itu tidak pernah mengajarkan tentang teolog-teolog kemuliaan. Atau orang-orang yang mengajarkan teologi-teologi kemuliaan. Kalau jadi Kristen tuh berarti saya jadi orang yang penting gitu ya. Kalau jadi Kristen saya jadi orang yang luar biasa, lebih hebat daripada orang lain. Kalau jadi Kristen saya jadi orang yang dihormati di dunia ini. Tidak. Teologi Kristen gitu ya, Alkitab mengajarkan kepada kita teologi salib. Alkitab mengajarkan kepada kita cara Tuhan menunjukkan kemuliaannya bukan dengan kemewahan, dengan kemegahan, tidak. Tuhan menyatakan dirinya dengan salib. Salib itu adalah lambang yang paling hina, baik bagi orang Yahudi maupun bagi orang Romawi. Salib itu adalah gambaran yang paling hina. Penjahat yang paling jahat itu matinya di salib. Penjahat yang paling bejat, suka bunuh orang gitu ya. Mereka itu akan disalibkan, dipermalukan di atas salib. Tetapi justru salib yang katanya buruk ini, salib yang katanya hina ini, dipakai Tuhan menjadi lambang kemuliaan. Bagaimana caranya? Lewat saliblah Yesus menggantikan kamu dengan saya. Yesus menggantikan kita. Yesus mati di atas kayu salib supaya kita yang berdosa bisa diselamatkan oleh Tuhan. Dia rela mati menggenapkan rencana Allah. Anak-anak sekalian, dalam hidup kita di dunia ini, kemuliaan seperti apa yang kita kejar? Apakah yang kita inginkan sih di dalam dunia ini? Oh, saya pengen jadi anak yang paling pintar di kelas. Saya pengen dihormati sama teman-teman di kelas. Kalau cewek-cewek ya, saya pengen saya disukai oleh banyak laki-laki. Saya pengen jadi paling cantik di kelas. Yang laki-laki juga, saya pengen jadi yang paling keren di sekolah. Apakah itu yang kita kejar? Anak-anak sekalian, bukan itu kemuliaan yang dinyatakan Alkitab. Kemuliaan yang dinyatakan Alkitab adalah kalau kamu jalankan rencana Tuhan dengan setia. Kalau kamu jalankan perintah Tuhan dengan setia. Itulah kemuliaan yang sejati. Meskipun kamu tidak terkenal di dalam dunia ini, tapi kalau kamu taat jalankan perintah Tuhan, kamu akan menikmati kemuliaan yang sejati bersama-sama dengan Kristus. Anak-anak sekalian, misalnya waktu kita sekolah ya, kita dapat satu pelajaran yang susah sekali. Lalu kita mau ujian. Kalau teman-teman yang lain mah caranya keren. Gimana? Oh nyontek aja. Keren loh, nyontek tuh keren. Gak usah belajar. Kamu bisa main basket, bisa main lama di sekolah, gak usah pulang belajar. Pokoknya besok ujian dapat nilai 100. Karena kamu nyontek misalnya gitu ya. Itu hal yang keren gitu. Tetapi bukan itu kemuliaan yang Tuhan ingin. Buat apa kamu dapat ranking 1, ranking 2, tapi kamu nyontek? Kita itu didorong untuk menjalankan perintah Tuhan. Perintah Tuhan tuh gimana? Kerjakan dengan jujur. Belajar baik-baik. Itu gak keren. Saya gak bisa main. Saya mesti pulang ke rumah, belajar. Udah gitu saya gak terlalu pinter. Belajarnya susah sekali. Belajarnya pokoknya tersiksa gitu ya. Ngafalinnya setengah mati. Tetapi itulah cara yang Tuhan inginkan. Cara yang tidak keren memang bagi dunia ini. Tetapi itulah kemuliaan yang sejati. Kalau kamu berjuang belajar bagi Tuhan. Kalau kamu berjuang menjalankan perintah Tuhan. Atau misalnya hari Minggu teman-teman pada kemana? Oh di rumah nonton TV. Atau pergi jalan-jalan gitu ya. Pergi ke Lembang, pergi ke tempat jalan. Ya kita sibuk mesti ke gereja. Pagi-pagi mesti mandi, makan buru-buru, mesti ikut sekolah minggu ya. Habis itu ikut lagi mama nyanyi paduan suara misalnya. Tunggu lama sekali di gereja gak bisa jalan-jalan. Jalan-jalannya tunggu malam. Tunggu makan malam doang. Gak keren. Kalau teman-teman yang lain kan bisa jalan-jalan dari pagi puas gitu. Tapi anak-anak sekalian, bukan itu yang dinyatakan oleh Alkitab. Bukan itu kemuliaan yang sejati. Itu adalah kemuliaan yang duniawi. Lalu bagaimana dengan kita? Saya tetap harus ke gereja. Saya sepertinya gak keren. Gak apa-apa. Karena apa? Karena kemuliaan yang sejati adalah kalau kamu taat pada perintah Tuhan. Seperti Yesus. Yesus kelihatannya gak keren di pandangan orang Yahudi. Apa sih keren-kerennya dia? Mati di kayu salib mempermalukan saja. Tetapi di dalam pandangan Tuhan, dia menikmati kemuliaan yang sejati. Inilah kemuliaan yang sejati. Kalau kamu taat pada perintah Tuhan,
kalau kamu menjalankan perintah Tuhan dengan setia. Anak-anak sekalian, kiranya firman Tuhan ini boleh mengajar kita pelan-pelan menjadi anak yang berkenan di hati Tuhan, menjadi anak yang mencintai Tuhan, menjadi anak yang rela menjalankan perintah Tuhan dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur sebab hari ini kami boleh melihat bahwa kemuliaan yang sejati adalah waktu kami menaati Tuhan. Tolong kami ya Tuhan sebagai anak-anak, mungkin kami banyak pergumulan, kami merasa kami tidak keren seperti teman-teman yang lain, kami merasa kami dikekang. Tapi Tuhan tolong ajar kami bahwa inilah kebebasan yang sejati, inilah kemuliaan yang sejati. Kalau kami mau taat menjalankan perintah Tuhan, kami akan menikmati sukacita seperti Tuhan Yesus. Kalau kami taat kepada Tuhan, seperti Tuhan Yesus taat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Pimpin kami perlahan demi perlahan menjadi anak yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Anak-anak bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini. Semakin belajar firman Tuhan, biar hati kita boleh semakin rendah hati. Ya, bukan jadi semakin sombong. Oh, aku udah tahu, aku udah pernah dengar, udah tahu semua. Tapi biar waktu semakin dengar firman Tuhan, hati boleh semakin mau diajar. Biarlah hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan, karena memang Dia yang layak menerima semua kemuliaan, semua pujian. Mari kita menutup anak hari ini dengan menyanyikan lagu Puji-Puji. Kita nyanyikan bait ke-1-nya saja. Puji-puji, Yesuslah juru selamatku. Segenap bumi masyurkan namanya. Puji-puji, Yesus yang sudah bertahta. Berilah hormat, muliakan namanya. Yesus selalu menggembalakan kita. Siang malam kasih-Nya pun serta. Puji-puji dan masyurkanlah kasih-Mu. Puji Yesus selama-lamanya. Demikian PA anak hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Sampai jumpa. Bye.